Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Suraji di channel YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan topik rekayasa lalu lintas, yaitu adalah simpang apil. Ini adalah part yang pertama, yaitu desain waktu pada simpang apil. Para pemirsa, jadi suatu simpang yang menggunakan isyarat lampu lalu lintas itu perlu didesain sedemikian rupa. Ada berbagai macam parameter pertimbangan, bagaimana geometrik simpang itu sendiri, kemudian arus lalu lintasnya bagaimana, bentuk berdekatnya seperti apa, itu harus didesain sedemikian rupa sehingga betul-betul di dalam desain ini adalah optimum. Jadi optimumnya di dalam desain apel ini adalah tundaannya minimum. Sudah ada rumus, ada formulanya. Namun demikian, bagaimana cara melakukan desain akan kita jelaskan di sini, akan dijelaskan oleh Pak Aji. Bagaimana sebenarnya menghitung lampu lintas itu, waktu siklusnya bagaimana, hijaunya berapa, merahnya berapa, kuningnya berapa, waktu antar merahnya berapa. Nah, itu harus dihitung sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa memberikan desain yang optimum itu tadi ya. Ini merupakan istilahnya adalah pengetahuan dasar tentang desain waktu pada simpang apel itu sendiri ya. Dan nanti memang di sesi berikutnya, part yang lanjutan, akan saya berikan contoh-contoh bagaimana desain simpang apel itu dilakukan. Oleh karena itu, simak pada keterangan saat ini yang merupakan yang mendasari di dalam perencanaan desain simpang apel. Oke, simak tayangan video berikut ini. Baiklah, para pemirsa, saya akan menjelaskan materi pada kesempatan ini tentang simpang apel. Ini adalah part yang pertama, yaitu desain waktu pada simpang apel. Desain bagaimana merencanakan waktu pada apel itu, merah, hijau, kuning, dan waktu siklusnya bagaimana. Baik, saya awali dari pengertian dari apel itu apa. Jadi apel itu adalah singkatan dari alat pengatur isyarat lalu lintas. Alat pengatur. Jadi hanya sekedar alat saja, tetapi ini yang akan mengatur bagaimana lalu lintas itu di simpang itu, kapan boleh bergerak, kapan harus berhenti, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kenapa apel itu fungsinya bagaimana? Yaitu apel itu mengatur lalu lintas simpang dengan cara meminimalkan konflik. Kenapa? Karena memang diatur mana yang boleh bergerak dan mana yang berhenti, sehingga kita sebut dengan meminimalkan konflik, ketemuan-ketemuan antara arah pergerakan lalu lintas yang berbeda asal tujuan itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik ya. Oke, nah secara garis besar bisa dilihat di sini. Pada gambar ini dinyatakan bahwa bagaimana suatu pergerakan di simpang itu mulai dari asal tujuan untuk masing-masing, ada yang belok kiri lurus dan belok kanan masing-masing kaki simpang. Nah, ini kalau kita simulasikan bergerak bersama-sama akan terjadi titik konflik. Ada titik konflik yang mayor yang warna hitam ini, kemudian ada titik konflik yang minor yang berwarna putih ini. Inilah yang akan diminimalkan. Bagaimana titik-titik konflik ini, konflik primer, konflik sekunder, dan sebagainya ini, baik itu antara lalu lintas maupun penyeberang jalan kaki, itu diminimalkan sedemikian rupa. Oke. Nah, lalu apa tujuan dari penggunaan apel ini? Jadi penggunaan apel ini sebenarnya digunakan untuk mempertahankan kapasitas. Bagaimana supaya kapasitas simpang itu bisa tidak ngedrop. Karena macet sehingga tidak ada pergerakan, maka akan ngedrop. Nah, dengan adanya apel maka
lalu lintas itu bisa bergantian dari masing-masing pendekat sehingga tetap ada pergerakan, kapasitasnya bisa dimaksimalkan. Ya, namanya juga simpang, ketemuan antara asal dan tujuan yang berbeda-beda itu terjadi konflik tadi itu. Oke. Nah, kemudian tentunya implikasinya adalah dapat mengurangi kecelakaan, ya, terutama pada simpang-simpang yang padat, kecepatan tinggi ini pemasangan apel memang sangat membantu sekali, ya. Bagaimana pengaturannya? Tentunya ada berbagai pendekatan-pendekatan, yaitu ada aspek keselamatan, ya. Tentunya pendekatan penggunaan apel ini menjadi sangat penting sekali, yaitu adanya lampu hijau, kemudian adanya lampu merah, kemudian lalu nyala kuning dan seterusnya, dan ada yang saat semua merah ketika pergantian fase, ya. Nanti akan lebih detail akan dijelaskan. Tapi tentunya ini pendekatannya adalah supaya keselamatannya itu bisa lebih bagus di simpang itu. Nah, oke. Kemudian lampu kuning itu sendiri ya untuk bagaimana supaya arus lantas itu ada peringatan ketika ada suatu pergerakan akan berakhir, ya, akan berakhir, kemudian mau merah itu harus ada peringatan bahwa itu mau berakhir supaya tidak mendadak, ya. Ya, lampu semua merah atau all red adalah untuk menjamin agar kendaraan terakhir pada fase hijau yang baru berakhir memperoleh waktu yang cukup untuk keluar. Nah, itulah sehingga ada namanya clearance pada suatu simpang itu sehingga semuanya berhenti, sehingga kalau ada sisa-sisa itu bisa diselesaikan pada saat waktu lampu merah semua ini, ya. Oke, bagaimana sebenarnya skema pembagian waktunya? Jadi tentunya waktu hijau itu adalah kendaraan untuk bergerak, kemudian waktu merah adalah kendaraan berhenti, kemudian waktu kuning itu adalah kendaraan hati-hati, peringatan akan ada disuruh ada lampu merah sesaat lagi sehingga harus hati-hati, ya, mengurangi kecepatan. Kemudian waktu semua merah ini semua kendaraan berhenti. Memang tidak panjang, ya, hanya beberapa detik saja. Kemudian ada yang disebut dengan waktu antar hijau. Jadi ketika hijau di fase pertama dan hijau di fase kedua, maka di sela-sela waktu hijau itu namanya adalah disebut dengan waktu antar hijau. Nah, kemudian ada istilahnya namanya waktu siklus. Nah, mana yang disebut dengan waktu siklus, yaitu satu siklus itu berjalan. Misalnya satu kaki simpang awal hijau bergerak, kemudian sampai berikutnya lagi awal hijau, maka itu satu siklus. Nah, para pemirsa akan lebih jelasnya bisa dilihat di sini adalah suatu contoh secara grafis. Ini ada suatu simpang diatur dengan dua fase, fase 1 dan fase 2, ya. Maka ketika di sini pada awalnya hijau, maka dia akan berwarna kuning pada fase 1, kemudian selanjutnya terus akan berwarna merah, kemudian berubah menjadi warna hijau, kemudian siklus berikutnya dia akan berwarna kuning. Jadi ketika awal kuning sampai awal kuning itu namanya satu siklus, ya, atau awal hijau ke awal hijau satu siklus, ya. Pokoknya kembali kepada posisi semula. Nah, kemudian fase kedua tentunya adalah ketika urutannya ya ada merah, hijau, kuning, kemudian merah. Tetapi yang perlu dicermati bahwa ketika ini hijau, maka berarti pada fase yang satu itu harus merah. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di sini ada waktu kuning. Nah, mana yang dimaksud dengan semua merah? Di sini ketika fase 1 ini masih merah, fase 2 juga masih merah. Nah, maka ini adalah waktu semua merah yang digunakan untuk clearance time tadi itu. Nah, baru berikutnya adalah waktu hijau, dilanjut dengan waktu kuning, kemudian selanjutnya waktu merah lagi. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sebenarnya waktu antar hijau itu? Jadi waktu antar hijau itu di sini di dalamnya ada waktu kuning dan waktu semu merah, ya. Waktu antar hijau itu tergantung kepada simpangnya, geometriknya, ukuran simpang. Kalau itu simpang kecil, maka waktu normalnya adalah sekitar
4 detik waktu antar hijau. Kalau itu simpangnya sedang maka 5 detik. Kemudian itu kalau besar maka lebih dari 6 detik untuk setiap fasenya ya. Oke, kita lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang urutan waktu isyarat apel. Ini ada contoh 2 fase, tadi sebenarnya sudah terjelaskan, namun demikian ini akan kita gambarkan lebih lengkap lagi bagaimana suatu simpang di sini. Jadi suatu simpang simpang 4, namun demikian ini ada jalur A yang vertikal, kemudian ada jalur B yang horizontal di sini. Ini diatur dengan 2 fase, di mana fase pertama adalah yang bergerak adalah yang vertikal ini, kemudian fase yang kedua yang bergerak adalah yang horizontal ini. Nah, tentunya di sini berarti cara pengaturannya yang diagram tadi. Jadi fase 1 ini bergeraknya adalah seperti ini ya. Jadi hijau, kuning, merah, kemudian hijau, kuning. Kemudian fase yang kedua di sini. Nah, pada saat di fase 1 merah baru ini boleh hijau ya. Jadi tidak boleh bersama-sama hijaunya antara fase 1 dan fase 2 ini, sehingga disebut seperti itu. Nah, waktu siklusnya ini awal kuning sampai dengan awal kuning ini ya, kalau kita pakai yang fase 1 ini. Oke, ini adalah contoh untuk urutan waktu isyarat apel kalau itu 2 fase. Tentu kalau 3 fase, 4 fase ya tinggal mirip-mirip dengan ini saja. Intinya bagaimana hijau itu didistribusikan kepada masing-masing fase ya. Nah, kemudian di dalam pengaturan apel itu tentunya ada tipe-tipe simpang. Di dalam PKJI 2023 itu dibagi minimal ada 2 jenis, yaitu simpang 3 dan simpang 4. Tidak dibahas tentang simpang 5, simpang 6 dan seterusnya ya. Kemudian tipe jalannya adalah ada yang 2 lajur 2 arah tak terbagi, kemudian 4 lajur 2 arah terbagi, kemudian 6 lajur 2 arah terbagi, dan ada yang 8 lajur 2 arah terbagi. Nah, secara skema seperti ini bentuk-bentuknya. Saya tidak akan jelaskan karena ini sangat banyak, tapi ini sebenarnya hanya variasi-variasi saja. Namun demikian saya akan sampaikan di kiri atas itu ada namanya kode simpang, kode tipe simpang maksud saya. Jadi ini 411, kemudian 412, 422. Jadi artinya adalah simpang 4, kemudian masing-masing ini ada satu satu pergerakan, satu lajur ya di masing-masing simpang mayor dan simpang minornya. Kalau di sini juga begitu, 4 pendekat ya, ada 4 kaki simpang. Kemudian untuk simpang pertama itu 1 lajur, simpang yang kedua untuk pendekat yang kedua itu adalah jalan yang mayornya itu adalah 2 lajur ya, dan seterusnya. Ini adalah kode-kode seperti ini, harus diperhatikan, nanti bisa dicek di PKJI 2023. Nah, kalau itu simpang 3 di sini tandanya di depan ini ada angka 3 di sini ya. 3, kemudian berarti ini 1 lajur untuk kaki pendekat yang pertama, kemudian pendekat yang kedua itu 1 lajur. Kemudian di sini jama simpang 3 1 lajur, kemudian 2 lajur. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana pengaturan simpang itu tadi berdasarkan tipe simpang tadi yang sudah ditabelkan tadi, maka bisa dilakukan pengaturan suatu simpang. Di sini ada suatu rekomendasi di tabel 12.4 tentang tipe geometrik dan pengaturan jenis fase. Jadi tadi yang ada gambar-gambar tadi sebenarnya mirip dengan apa yang telah ditabelkan di sini. Jadi tipe simpang apelnya misalnya 411, 412 dan seterusnya. Jumlah lajurnya ada di sini untuk yang mayor, kemudian ini untuk yang minor. Berarti angka yang kedua digit yang ketiga ya. Itu tadi. Kemudian ini belok kiri jalan terusnya ada atau tidak BKIJT ya, BKIJT ya. Kemudian jenis fasenya
belok kiri dan belok kanannya ada berapa persentasenya. Jadi ada semacam tipikal geometrik yang sudah diberikan gambaran oleh PKJI 2023. Oke. Nah, kemudian apa sebenarnya pertimbangan pemilihan tipe simpang tersebut? Yang pertama adalah ada suatu pendekatan bagaimana mempertahankan tentang derajat kejenuhan (DJ) ya. Bagaimana DJ ini supaya kurang dari 0,85, yaitu dengan pengaturan AP dan fisik. Kemudian yang kedua adalah memilih tipe yang ekonomis, suatu pendekatan ini ya. Apa itu maksudnya? Yaitu pergerakan arus lurus dipisahkan dari pergerakan yang belok kanan ya. Kemudian yang ketiga, memilih tipe kinerja optimum. Kinerja optimum, apa itu kinerja optimum? Ya berarti ada antrian, tundaan, kemudian derajat kejenuhan atau tingkat pelayanan. Nah itu harus diselasaskan dengan waktu istirahat dan geometriknya. Kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan keselamatan. Apa itu? Yaitu pendekatan rekayasa lalu lintas pada suatu simpang, ya termasuk yang belok kiri jalan terus dan seterusnya itu atau lajur satu arah, itu juga bagian dari pendekatan dari keselamatan. Kemudian yang kelima adalah mempertimbangkan dampak lingkungan. Dampak lingkungan apa itu? Yaitu dengan pengaturan isyarat terkoordinasi. Apa itu terkoordinasi? Yaitu antar simpang. Antar simpang itu dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga ketika suatu kelompok pergerakan peloton kendaraan ini dari simpang ini dapat hijau, kemudian pindah simpang berikutnya berjalan dapat hijau lagi, simpang berikutnya dapat hijau lagi. Nah, itu memang secara lingkungan ya sebenarnya secara kecepatan juga oke-oke saja, tapi ada lebih yang menonjol yaitu ada aspek lingkungan. Kenapa? Karena tidak berhenti maka polusi udara, kebisingan itu bisa menurun drastis ya. Oke. Kemudian berikutnya yang keenam adalah mempertimbangkan hal teknis, yaitu tentunya dengan melihat rasio arus yang mayor terhadap yang minornya seperti apa ya, sehingga nanti tentunya terkait dengan komposisi waktu hijau untuk di masing-masing fase. Baik, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kapasitas simpang apil ya. Jadi masing-masing pendekat itu mempunyai kapasitas sendiri-sendiri ya. Sudah pernah dijelaskan di Pak Aji di tayangan yang sebelumnya, di mana kapasitas itu memang dihitung berdasarkan masing-masing pendekat yang mempunyai lajur sendiri-sendiri ya. Makanya di sini dikatakan bahwa analisis kapasitas untuk setiap pendekat dilakukan secara terpisah, betul ya. Satu lengan simpang apil dapat terdiri dari satu pendekat atau lebih ya. Jadi ada pendekat utama, ada pendekat subnya saja, itu memungkinkan untuk bisa kita desain seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitung atau rumus dari kapasitas itu? Yaitu di sini dinyatakan C sama dengan J dikalikan WH per S, di mana C adalah kapasitas simpangnya, J adalah arus jenuh, kemudian WH adalah waktu hijau, dan S adalah waktu siklus. Nah, ada rumusnya ini ya. Pendekatan rumus ini sebenarnya suatu pendekatan bagaimana supaya tundaannya itu yang minimum, sebagaimana yang telah ditemukan rumus ini oleh Webster dan Kobe sekitar tahun 1956 ya di Inggris. Beliau menemukan tentang rumus bagaimana yang paling optimum, tapi nanti rumusnya ya akan kita tayangkan. Oke. Nah, kemudian pendekat dan pengaturan fase. Pendekat dan subpendekatnya seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi ini ada suatu contoh untuk simpang. Mana yang dimaksud dengan pendekat dan subpendekat? Pendekat adalah yang ini, yang utama ini, maka ini dengan subpendekat. Nah, karena ada pembatas untuk lajur, maka di sini disebut dengan subpendekat, di mana ini untuk fasilitas yang kendaraan belok kanan ya. Oke. Ini kemudian diatur bagaimana fase A, fase B, dan fase C, tapi nanti pengaturannya akan kita jelaskan berikutnya. Pada lembar ini lebih kepada membicarakan tentang apa itu yang disebut dengan pendekat dan subpendekat ya. Selanjutnya pendekat, bagaimana menentukan tipe pendekat.
Baik, para pemirsa. Jadi pendekat itu ada istilahnya terlindung, protected ya. Jadi kemudian yang terlawan itu adalah opposite ya. Jadi tipe P atau protected itu adalah ketika suatu pendekat ini bergerak, maka protected, terlindung. Jadi yang lainnya berhenti. Nah, itu namanya protected ya, begitu ya. Jadi arus berangkat tidak ada konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga yang lainnya berhenti. Lalu kalau opposite itu adalah arus berangkat konflik dengan arus lintas dari arah yang berlawanan. Ya, tidak harus berlawanan sebenarnya, dari samping juga disebut saja, itu juga namanya opposite ya. Tidak semata-mata berlawanan dari samping, pokoknya ketemu itu sudah disebut dengan opposite ya. Oke, secara skematis bisa dilihat di sini. Kalau itu protected, ketika pada suatu pendekat di sini bergerak, maka yang lainnya tidak ada pergerakan. Nah, contoh ini juga begitu. Kalau ini bergerak, maka kaki simpang atau pendekat yang lain juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, oke. Kemudian di sini, walaupun ada bergerak, tapi tidak akan pernah ketemu. Ya, contohnya yang ini, yang vertikal ke atas ini hanya lurus sama yang belok kiri. Kemudian yang ke bawah ini adanya lurus dan belok kiri, sehingga tidak pernah ketemu dan tidak ada konfliknya ya, sehingga ini namanya terlindung, protected ya. Sama ini juga begitu. Ketika ini belok kiri dan lurus, kemudian ini hanya belok kiri saja, maka ini namanya terlindung. Ini contoh untuk yang terlindung ya. Ini juga sama bentuknya. Ketika di sini itu bergerak, maka yang lainnya berhenti. Jadi merah, kemudian ada garis crossing, garis melintang, maka ini disebut dengan namanya tidak bergerak. Dia ada arus lintas tapi dia dihentikan. Ini namanya juga simbol untuk protected. Nah, kalau terlawan, jadi opposite itu ketika ini bergerak vertikal, ini kan ada yang belok kanan. Kemudian yang di sini, yang dari atas ini juga ada yang belok kanan. Nah, tentu yang belok kanan di sini dengan ini yang lurus, maka ini akan terjadi titik konflik. Ini namanya adalah terlawan ya. Nah, ini juga sama, ketika ini lurus, ketika ini belok kanan, kemudian ini lurus, maka akan terjadi titik konflik ya. Kemudian yang di sini juga ketika ini lurus, yang bawah, kemudian yang dari atas ini belok kanan, maka ini akan terjadi titik konflik. Nah, ini disebut terlawan. Nah, apa boleh? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang secara volume lintas tidak terlalu tinggi, ini lebih optimum dan lebih berkeselamatan, sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi silahkan mau yang jenis terlindung apa yang terlawan. Kemudian kita akan berbicara tentang waktunya, bagaimana waktu siklus itu. Jadi waktu istirahat itu terdiri dari waktu siklus S dan waktu hijau H. Intinya sebenarnya ada di situ. Cuma rincian cabang-cabang turunannya nanti ada waktu kuning, ada waktu semua merah dan segalanya. Tapi intinya berbicara tentang waktu siklus itu sebenarnya adalah di dalamnya ada S itu sendiri dan waktu hijau. Nah, gitu ya. Nah, seperti waktu merah itu ya sisa-sisanya saja, setelah dihitung waktu hijau nanti sisa ketemu merahnya berapa. Oke ya. Jadi tahap pertama adalah menentukan waktu siklusnya berapa. Kemudian pada tahap selanjutnya kita menentukan tentang waktu hijau pada masing-masing fase. Oke, bagaimana ceritanya? Kita akan coba lihat dulu bagaimana tentang waktu siklus itu. Waktu siklus yang optimum itu sudah dirumuskan seperti ini, yaitu CO sama dengan 1,5 L plus 5 dibagi dengan 1 min sigma Fs. Sigma Fs ini rumus lama ya sebenarnya, tapi nanti ada modifikasi rumus yang sebenarnya adalah suatu perbandingan di mana rasio kritis antara volume dan kapasitas ya. Volume dan kapasitas flow dan kapasitinya ya, arus jenuhnya. Jadi arus dan volume dan arus jenuhnya. Oke. Nah, memang saya jelaskan sedikit di sini. Jadi ketika kita akan mensimulasikan waktu siklus ini, maka ini ada semacam tundaan begitu. Jadi sini waktu siklus, ini tundaan. Kalau kita simulasikan, maka
waktu siklus optimum itu adalah di mana terjadi pada delay minimum. Inilah yang ditemukan oleh Webster dan Kobe di Inggris ya, menemukan tentang formula yang ada di sini ini. Bagaimana cara menentukan waktu siklus ini. Walaupun secara variabel di PKJI memang ada modifikasi simbolnya saja, tapi prinsip formulanya adalah sebagaimana yang ada di Webster atau Webster bersama Kobe pernah mempublikasikan tentang hasil temuan ini ya. Oke, nah bagaimana nilai S atau waktu siklus itu ditetapkan? Itu bisa menggunakan persamaan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. S itu adalah 1,5 dikalikan waktu hijau yang hilang ditambah 5 dibagi dengan 1 min ini R Q per J kritis ya. Rasio volume dibagi dengan arus jenuh yang kritis. Nah, ini rumus yang di PKJI ya. Rumus di PKJI asli di sini. Ini sama juga bisa menggunakan formula atau menggunakan diagram yang ada di sini ini. Jadi ketika ini ada rasio tadi, rasio Q per J tadi yang kritis itu seperti apa di sini RAS itu. Kemudian di sini adalah waktu waktu hijau yang hilang di sini waktu hijau yang hilang sebenarnya ini lebih kepada waktu antar hijau sebenarnya pengertiannya itu bukan waktu hijau yang hilang, waktu antar hijau di sini. Maka kita pilih berapa, maka kita bisa menarik ke kiri ketemu waktu siklus yang dibutuhkan berapa untuk desain itu. Oke, jadi ini cara menentukan waktu siklus atau S. Nah, selanjutnya waktu semua merah. Bagaimana fungsi dari waktu semua merah itu? Jadi waktu semua merah itu diperlukan untuk pengosongan area konflik dalam simpang apel pada akhir setiap fase. Jadi biar kosong. Jadi kalau rombongan bergerak, ini biar habis dulu sebelum kaki simpang yang lain bergerak. Nah, ini supaya kosong dulu ini namanya perlu fasilitas waktu yang itu tadi waktu semua merah itu. Sehingga waktu ini memberikan kesempatan bagi kendaraan terakhir itu untuk melewati garis henti pada akhir isyarat kuning sampai dengan meninggalkan titik konflik. Jadi clear betul ya. Oke, selanjutnya waktu antar hijau. Jadi waktu antar hijau. Jadi ketika ada suatu fase di mana fase pertama hijau, kemudian akan berganti hijau pada fase yang di kedua, maka jarak antara hijau yang tidak ada itu namanya waktu antar hijau. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah waktu antar hijau ini adalah waktu merah semua ditambah dengan waktu kuning untuk semua fase. Sigma itu berarti artinya untuk semua fase ya. Oke, begitu ya. Jadi apabila periode waktu semua merah untuk masing-masing akhir fase telah ditetapkan, maka waktu hijau yang hilang. Nah, ini ya. Kemudian total waktu hijau yang hilang, waktu antar hijau sebenarnya ya. Untuk simpang apel, untuk setiap siklus dapat dihitung sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau yang menggunakan persamaan 5-10. Oke, kita tidak akan bahas di situ, tapi saya akan sampaikan di sini bahwa panjang waktu kuning pada apel di kota-kota Indonesia biasanya ditetapkan untuk 3 detik ya, 3 detik. Nah, nanti untuk yang antar hijau berapa itu relatif ya, kisarannya tadi sudah ada 6, ada berapa tadi di yang atas itu. Tapi sebenarnya kalau simpangnya kecil itu 4 detik, 5 detik, 5 detik sudah cukup ya, tidak perlu sampai 6 ya. Selanjutnya waktu hijau. Nah, ini para pemirsa. Jadi setelah menentukan waktu siklus dengan rumusnya tadi yang pakai Webster Kobe tadi, maka pada berikutnya kita akan menentukan berapa waktu hijau pada masing-masing fase ya. Kita menggunakan persamaan yang ada di kotak putih ini ya. Waktu hijau ini, waktu hijau adalah diperoleh dari
waktu siklus dikurangi dengan waktu antar hijau. WHH ini waktu antar hijau dikalikan dengan RQJ kritis ya. Ini adalah berarti perbandingan antara volume dan arus jenuh yang kritis. Jadi dalam satu fase tadi kan ada kelompok pergerakan yang sama-sama bergerak. Nah, mana yang paling kritis itu yang akan dipilih. Dibagi dengan sigma, jadi total tadi untuk semua fase. Makanya ini total semua fasenya RQJ kritisnya berapa. Nah, oke, ini menentukan waktu hijau. Nah, bagaimana sebenarnya memahami ini? Sebenarnya cara memahaminya gampang. Jadi waktu yang betul-betul akan dipakai untuk dibagi, didistribusikan ke masing-masing fase itu kan dari waktu siklus dikurangi waktu antar hijau. Jadi betul-betul yang efektif. Nah, yang efektif ini baru dibagikan terdistribusi secara proporsional ya, berdasarkan rasio RQJ kritis tadi. Makanya ini ada sigma ini. Jadi dibagi secara proporsional. Namun demikian para pemirsa, ini menurut MKJI itu disarankan adalah normal. Sebenarnya bukan pengertian normal ini, minimum sebenarnya ya. Minimum itu kisarannya 20 detik ya, 27 detik sorry. Namun demikian sebenarnya di dalam prakteknya itu untuk simpang yang tidak terlalu rame itu 20 detik itu masih berani untuk diberi waktu hijau. Tapi kalau terlalu sedikit kadang memang ya misalnya hanya 10 detik itu bisa kendaraan baru mau ngegas, kemudian kendaraan berikutnya sudah tidak bisa bergerak lagi karena waktu sangat mepet ya. Oke para pemirsa, itulah ya bagaimana cara menghitung, bagaimana tadi intinya adalah di waktu siklus dan waktu hijau ya. Nah, kemudian ini boleh saya katakan ini rangkuman karena itu desain, maka memang di dalam desain itu terakhir ya memang harus digambar bentuk desainnya seperti apa masing-masing fase, yaitu fase 1 dan fase 2 kalau contohnya 2 fase. Berarti di sini ada kuning, kemudian merah, hijau, kuning lagi nih. Kemudian baru fase yang kedua adalah ada jeda, jadi ada kuning, kemudian ada waktu antar merahnya, waktu merah semuanya berapa, baru di sini hijau, kemudian dilanjut kuning dan seterusnya seperti ini ya. Inilah para pemirsa ya, bagaimana penggambaran dari hasil desain untuk simpang apel ya. Tapi para pemirsa, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung desain apel ini ya. Oke, Pak Farsa, saya pikir itu yang bisa sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.